Tonton video ini kalau kamu lagi nyusun goals buat 2026 dan pingin banget gimana caranya ya supaya keinginan, niat, tujuan kita itu mudah-mudahan bisa tercapai. Ini 5 cara mencapai goals yang mana ini evidence based alias berdasarkan riset ya. Pertama, tuliskan tujuannya, write it down, wajib. Kalau perlu divisualisasikan. Karena menuliskan goals itu secara konkret bisa meningkatkan komitmen. Penelitian udah nunjukin orang yang menulis goals mereka 42% lebih mungkin meraihnya dibandingkan yang enggak. Maka dari itu, tulis dan simpan goals kita di notes, planner, atau aplikasi atau apapun kebiasaan kita. Yang terpenting agar niat kita terasa lebih nyata karena dituliskan. Kedua, lihat goals kita secara rutin. Nah tadi kan goalsnya udah kita tulis tuh. Ya sering-sering dilihat aja. Periksa kembali goals-nya kita setiap hari atau pekan karena otak kita punya reticular activating system yang berfungsi memilih informasi penting. Jika kita fokus pada goals kita, misalnya mau beli mobil tipe tertentu atau apapun, otak kita secara otomatis lebih sering menemukan hal-hal terkait tujuan kita itu di sekitar kita. Ini juga aku banyak banget dapat insight, termasuk dari Ali Abdal dan segala macam ya, untuk melihat dan mereview goals kita secara mingguan supaya tujuan kita tuh tetap selalu fresh gitu di ingatan kita. Ketiga, pantau kemajuannya. Rutin cek progresnya. Bisa pakai tanda warna, misalnya tandain warna hijau untuk yang on track, tandain warna kuning buat yang off track, atau catat hasil nyatanya. Misalnya kamu lagi nulis buku atau lagi karya tulis tertentu atau apapun, tulis aja udah berapa jumlah kata yang ditulis, udah berapa chapter yang selesai. Ada banyak ratusan studi ya udah nunjukin bahwa orang yang rutin memonitor progresnya lebih mungkin mencapai goals mereka. Bayangin aja kayak notif indikator kalau kita main game gitu kali ya. Jadi kan kalau kita lihat pencapaian kecil kita itu beneran ngasih semangat buat melangkah. Keempat, gunakan teknik WOOP atau Wish, Outcome, Obstacle, dan Plan. Jadi ternyata visualisasi goals doang juga nggak cukup. Yang efektif adalah mental contrasting. Nah, mental contrasting apa nih? Jadi kita bayangin hasilnya, tapi kita juga membayangkan hambatannya. Lalu kita siapin rencana. Makanya namanya tadi WOOP. Wish, Outcome, Obstacle, dan Plan. Wish-nya itu apa keinginan kita, outcome-nya apa dampaknya kalau tercapai, obstacle apa hambatannya yang akan muncul, plan-nya langkah antisipasinya apa. Ini bikin goals kita bukan sekedar mimpi positif, tapi rencana yang benar-benar siap dijalanin. Kelima, hubungkan goals kita dengan identitas diri. Nah maksudnya kayak gimana tuh? Jadi ada penelitian menarik ya tentang kebiasaan dan voting. Orang kalau ditanya, will you be a voter? Itu tuh orang itu jauh lebih mungkin datang ke TPS dan menjadi voter dibandingkan yang ditanya, will you vote? Karena ternyata identitas tuh lebih kuat daripada niat. Jadi coba ubah bahasa kita. Misalnya daripada bilang, aku mau lebih sehat. Coba jadi ke, aku adalah orang yang menjaga tubuhnya. Atau kita menganggap diri kita seorang penulis atau atlet, kita akan cenderung melakukan hal-hal yang sesuai dengan identitas tersebut. Karena ketika goals kita jadi identitas, perilakunya akan ngikutin. Jadi itu 5 strategi yang mungkin nggak butuh waktu yang banyak-banyak banget, tapi bisa signifikan meningkatkan peluang kita meraih goals kita. Coba aja kita konsisten terapin mulai sekarang dan sama-sama kita sambut 2026 dengan pencapaian yang kita mau. Selamat mencoba!